Bapak Jenny Amelia yang bertugas di ruang rawat inap Rumah Sakit Alamanda. Di sini saya akan melaporkan kondisi pasien atas nama Tuan Budi Raharjo, usia 50 tahun. Pada saat ini pasien masuk rumah sakit pada tanggal 28 Juni 2020 dan sudah 1 hari dalam perawatan. Diagnosa pasien pada saat ini stroke non-hemoragik dan diabetes mellitus. Dengan kondisi pasien pada saat ini, dokter, kesadaran komposmentis, orientasi baik, terdapat kelemahan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bagian bawah kanan. Kekuatan otot, ekstremitas atas kanan 3, kiri 5, ekstremitas bawah kanan 3 dan kiri 5. Pasien mengalami kondisi diabetes mellitus dengan kadar gula pada saat ini, dokter, mencapai 400 mg per dl. Dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, nafas 20 kali per menit, dengan suhu tubuh 36,2 derajat Celcius, berat badan pasien yaitu 60 kg. Pada saat ini, dokter, pasien terdapat riwayat jatuh dan keterbatasan mobilisasi, dokter. Rekomendasinya ini, dokter, telah terpasang infus RL 20 tetes per menit. Iya, dokter. Rekomendasi lainnya yaitu lakukan gerak pasif pada pasien, terutama keluhan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah kanan. Kemudian kolaborasi bersama ahli fisioterapi. Tentukan program diet, pola makan yang baik kepada pasien, dan cek gula darah pada pasien, dokter. Baik, dokter. Iya, bagaimana, dokter? Apakah ada tambahan obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien, dokter? Baik, dokter, saya akan mengulangi kembali delegasi pengobatan, yaitu pemberian insulin 20 unit subkutan. Apakah benar, dokter? Baik, dokter. Kira-kira dokter akan melihat pasien sekitar jam berapa ya, dokter? Baik, siang ini ya, dokter. Terima kasih ya, dokter. Selamat pagi, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyiapkan obat, sebaiknya melakukan hand hygiene terlebih dahulu. Menyiapkan obat harus sesuai dengan prinsip penyiapan obat. Pastikan obat sudah sesuai dengan dosis dan pasien yang benar. Pastikan jarum yang digunakan kencang. Bersihkan area untuk pengambilan obat menggunakan alkohol swab. Pastikan di dalam spet tidak ada gelembung. Kemudian beri label pada spet, nama pasien, obat, dan ruangan kamar pasien. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Suster Jenny yang bertugas dinas pagi di sini pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Boleh saya lihat namanya dulu ya, Pak? Tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya ya. Budi Raharjo 50 tahun. Oke, benar ya, Pak. Ini saya akan melakukan tindakan pemberian obat insulin 20 unit subkutan. Tujuan pemberian obat insulin untuk memenuhi pasokan insulin untuk penderita diabetes mellitus, untuk mengelola gula yang telah diserap oleh tubuh untuk menjadi energi. Apakah Bapak bisa bekerja sama? Baiklah, Pak.
Baiklah, Pak, permisi dulu ya. Baiklah, permisi dulu ya, Pak. Baiklah, Pak, tindakannya sudah selesai. Apakah Bapak merasa lebih baik setelah dilakukan tindakan tersebut? Baiklah Bapak, tindakannya sudah selesai. Jika memerlukan bantuan, Bapak bisa memencet tombol bel yang telah tersedia atau menghubungi perawat yang ada di depan ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya Pak, semoga lekas sembuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Suster Jenny yang bertugas dinas pagi di sini pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Boleh saya lihat namanya dulu ya Pak, tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya ya. Budi Arjo 50 tahun. Oke, benar ya Pak. Di sini saya akan mengedukasi tentang resiko jatuh kepada keluarga Bapak Budi. Peningkatan kemungkinan resiko jatuh adalah kemungkinan untuk jatuh dapat disertai atau tanpa disertai dengan cedera atau kehilangan kesadaran terhadap pasien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencegah resiko jatuh karena Bapak Budi telah terdapat riwayat jatuh pada masa lalunya dikarenakan penyakit stroke hemoroid. Jadi keluarga pasien harus tetap berhati-hati dalam menjaga pasien Bapak Budi, ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu membantu pasien saat berjalan atau berpindah tempat duduk. Maksudnya di sini apabila pasien memerlukan bantuan yang memungkinkan apabila ingin ke kamar mandi atau lainnya, Bapak Ibu bisa menemani atau memberikan bantuan terhadap Bapak Budi ya Bu. Iya, Sus. Yang kedua, mengawasi pasien saat beraktivitas. Jadi, Bapak Budi sangat perlu dalam pengawasan karena rentan jatuh terhadap Bapak Budi ya Bu. Yang ketiga, mengingatkan pasien untuk menggunakan alat bantu berjalan, misalnya tongkat, kursi roda atau lainnya, karena apabila tidak diawasi, maka pasien akan melakukan tindakan lain yang menyebabkan pasien resiko terhadap jatuh. Yang keempat yaitu mengingatkan pasien untuk menggunakan alat bantu penglihatan, pendengaran bila memang sudah dianjurkan oleh dokter ya Bu. Yang kelima, menghindari jalan licin, basah, dan gelap. Jadi pasien harus ditemani terus-menerus. Jadi Bapak atau Ibu bisa bergantian dalam menjaga Bapak Budi ya Bu. Baik, Sus. Selanjutnya, tidak membiarkan pasien seorang diri di dalam kamar. Selanjutnya, kan lampu di malam hari. Kemudian menganjurkan pasien menggunakan alas kaki yang tidak licin ya Bu. Apabila pada siang hari, Bapak Budi bisa diajak berjemur di sinar matahari pagi ya Bu. Baik, Sus. Baiklah Bu, itulah yang dapat saya jelaskan tentang resiko jatuh. Apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Sudah cukup jelas ya Bu? Sudah. Baiklah, terima kasih ya Bu dan Bapak atas waktunya. Semoga lekas sembuh. Saya permisi dulu ya Bu. Jika ada bantuan, Ibu bisa memencet bel atau menghubungi perawat yang ada di depan ya Bu. Siap, Sus. Saya permisi dulu ya Pak, semoga lekas sembuh. Permisi Bu. Iya, Sus.